Air, kasih air. Lu lihat nih kameramennya enggak, dia kesian. Ya, ya. Bagian lu nyanyi ribet banget ini lu sampai sono-sono ke toilet. Belum Pak, lagi Oma. Gue disuruh ke depan. Ya. Gue udah lari, Pak Denny di sini sendiri. Ya. Di depan gue, lo nggak satpam doang, nggak ada kamera Bu, nggak ada kamera. Ngapain nyuruh gue ke depan si Butet? Aduh. Oke, penyanyi orkes minum dulu boleh? Iya. Ayu Ting Ting baru dicas kayaknya ya, gesit banget baterainya full. Oh iya dia bisa datang kemanapun. Ayu Ting Ting bisa datang kemanapun. Oh. Enggak besok-besok yang gue takutin dia nyanyi ke sono keluar-keluar dia pulang lagi. Gue malah takutin dianya belum nyampe, suaranya udah nyampe. Di jalan dia nyanyi. Benar. Terus tadi dia ke toilet untung gak masuk. Kalau masuk kan lu di dalam. Gue PK. Kaget. Gue kaget. Nggak boleh Pak, nggak boleh masuk ke dalam. Nggak boleh. Ya Allah. Oke boleh silakan duduk ya. Pokoknya siap-siap disidak aja Pak kalau di sini. Iya, lu Pokoknya bisa kemana aja soalnya. tiba-tiba ya. Pak Denny disidak kan kalau lagi sampai daerah sini kabarin saya aja. Tonton ntar saya depan mobil Pak Denny. Oke. Nah. Baik. Dan hari ini juga kita mau mengucapkan Selamat Hari Ibu. Ya. Untuk Selamat Hari Ibu. Nah, semua ibu ya. benar. Dan kita punya video yang akan kita persembahkan buat Ruben Onsu. Wah. Kita lihat videonya ya. Ini dia. Ya. Gimana Iya. Lihat. Apa sih yang Ruben kangenin? Ya kangen mah pasti lah Iya. ya. Susah untuk bisa mengungkapkan mungkin untuk teman-teman yang ada di posisi yang sama pernah atau sudah kehilangan orang tuanya, khususnya mama gitu ya. Itu pasti merasakan yang saya rasakan atau mungkin ya punya cerita yang sama gitu ya. Karena nggak ada yang bisa disampaikan pakai kata-kata. Ya selain kangen ya, pasti gitu. Jadi Biasanya ngapain kalau di hari ibu? Ke makam kah? Atau... ya berdoa aja, berdoa gitu. Pasti kalau ke makam tuh pas hari Seringnya. besar atau di hari lahirnya gitu. Jadi ya kayak terkadang kalau banyak aku pikirkan jadi saya menjadi orang yang gak bersyukur gitu. Iya. Tapi yang saya minta sebenarnya juga bukan hal yang sulit, tapi saya yakin sulit untuk dikabulkan. Ya. Gitu. Makanya harus saya yang mengkoreksi diri, harus saya yang lebih lihat lagi seperti apa. Karena ternyata apa yang setelah saya punya saat ini gitu, apa yang setelah saya miliki saat ini akan terasa sia-sia kalau tidak ada orang tua. Ya. Jadi terkadang kita suka merasa hebat, terkadang kita suka merasa bisa tanpa mereka. Terkadang kita suka merasa terganggu ketika ditanyakan atau dikhawatirin. Dihubungin ya. Ya, dihubungi, kita suka merasa terganggu. Ngerasa orang tua gue ribet nih. Ini gini, saya pernah ada di fase itu. Tapi ya akhirnya hal yang saya rindukan cuman kepingin ditelepon. Hal-hal yang dulu pernah saya lawan. Iya. Sekarang Ya. malah dikangenin. Malah Sekarang dicariin malah ya. dikangenin. Malah dicari. Jadi buat saya ya kesempatan demi kesempatan yang kemarin-kemarin ini sudah Tuhan berikan ya harusnya buat saya bisa manfaatkan ya. Tapi seiring berjalannya waktu baru saat ini saya bisa mengerti bagaimana beratnya menjadi orang tua itu nggak gampang. Mereka orang tua itu kan jarang banget menangis, jarang banget ibarat arti mengeluh hal yang pribadi atau sensitifnya. Paling yang dia ceritakan hal yang bisa dikonsumsi sama pikiran kita. Tapi kalau yang enggak, saya yakin sekali semua orang tua siapapun
pasti pandai menyembunyikan rasa lukanya, sakitnya gitu. Jadi yang Gak mau kelihatan sedih depan anaknya. iya. Jadi kalau yang saya iri itu ya cuman ya kayak Ayu, saya iri karena dia masih ya teleponan sama ibunya ya. Iya. Mas ini. Jadi saya ya berusaha untuk ya bisa melewati itu tapi sebenarnya tidak bisa. Jadi ya terlihat keras padahal tidak keras gitu. Karena saya hanya ingin nggak ada lagi masalah tapi kalau sama orang tua tuh kayak lagi pengen bersandar, pengen cerita gitu. Ngobrol. Kepingin punya banyak memori yang ya Ayu bisa banyak menceritakan begini yuk, begini bu, begini. Tapi saya itu ya nggak bisa gitu. Jadi hari ibu tuh buat saya hari penting sekali. Tapi untuk saya merayakan spesial khusus itu buat ibu saya kehilangan ibu sudah cukup lama tapi sampai sekarang masih susah melewati hari ini kayak lama gitu. Hari ini kayak lama banget. Dan ya mau masuk tanggal 22 pasti saya udah takut lebih deg-degan dimasuknya hari raya gitu ya. Saya lebih deg-degan karena ini pasti dirayakan oleh semua orang. Pasti ini dirasakan oleh semua orang tapi ya mungkin di antara teman-teman saya di Brownies ya. Iya. Saya yang udah nggak ada semua gitu. Jadi ibu nggak ada, ya bapak juga nggak ada gitu. Jadi mau ngomong apapun itu ya saya lebih ya harus bisa melewati ini. Tapi ya saya nggak kuat. Jadi ya saya pasti nangis lagi, sedih lagi gitu karena sedihnya itu ya rasa kerinduan ungkapan ini tidak bisa disampaikan lagi. Nggak akan bisa hilang juga ya. Iya, nggak akan bisa hilang. Jadi nggak bisa disampaikan untuk secara langsung ngobrol gitu enggak. Tapi kalau saya pribadi ketika saya berdoa, ya sering saya lakukan setiap hari sampai detik ini. Saya menemukan gejolak hati yang saya susah untuk saya ungkapin. Ya saya cuman bercerita dan saya yakin orang tua saya pasti merasakan apa yang saya lagi rasakan gitu. Nah, dari apa yang terjadi sama kakak Ruben, buat sekarang nih buat temen-temen, para penonton yang masih ada, puas-puasin. Iya, Pak Denny Karena juga kan ya? iya, Mama belum saya mama sama Ruben. Sudah papa, mama juga sudah nggak ada. Cuman lewat doa aja kita ketemu. Apalagi di momen hari ibu nih biasanya tuh kalau Biasanya pagi ngapain, Pak? kalau pagi gue ke nyari gelang. Karena mama tuh iya nyari kado. Pagi-pagi sebelum berangkat syuting tuh gue nyari ke pasar Cibubur, toko langganannya mama. Gue beliin gelang, kalung, anting. Sampai datang ke mama sambil ngucapin hari ibu nih hadiah buat mama. Dan Pak Denny tuh termasuk anak yang memang deket sama mama Oh, ya deket Pak? banget. Deket banget. Mama tuh tinggal sama Bapak ya Pak? Iya, sempet tinggal sama saya. Terus ada satu tempat juga saya siapin buat mama. Ini lebaran terakhir sama mama. Tahun berapa ini Pak? Berapa? Tahun sekitar 5 tahunan yang lalu. Apa yang paling dikangenin Pak dari mama? Kangen ngobrol sih, kangen ngobrol. Kangen minta didoain. Karena biasanya tiap ada acara baru pasti hari pertama syuting tuh pasti telepon mama doain Maya. Ini syuting hari pertama doain lancar, nanti kalau jalan tayangnya setiap hari ini. Oh iya Den gitu. Terus kalau mau off air juga belum ngerasa tenang kalau belum denger suara mama. Jadi gue sering banget telepon di backstage. Home band udah opening, Bang Mong, Ma, Den udah mau mulai nih doain ya. Iya Den, bismillah ya.
Mama doain dari sini. Baru pede tuh keluar panggung. Nah itu pun sampai sekarang masih gue lakukan. Ya sekedar mengeluarkan seperti yang Ruben bilang tadi. Sekedar mengeluarkan karena itu udah menjadi kebutuhan gitu. Di saat kita harus menyampaikan sesuatu yang sudah dari dulu kita lakukan. Paling sekali cuma bisa ngedoain. Iya. Nah ini ada foto berikutnya, ini foto Bu Ayu sama Umi. Coba inget gak ini kapan Bu Ayu? Ini nikahannya Siva. Oh nikah, belum lama ya? Belum lama, tahun kemarin. Ayu ini termasuk yang sangat dekat juga sama... Iya, deket banget. Deket Jadi banget. kalau sama kayak Oma sama kayak Pak Denny gitu. Jadi kalau apapun pasti selalu cerita sama ibu. Apalagi Ayu perempuan kan, Iya. pasti lebih dekat ke ibu gitu. ibu. Walaupun ayah juga deket, cuma intensitas komunikasinya sama ibu tuh lumayan sering cerita. Baik sedih, senang apa yang dialamin setiap hari. Sama izin kerja juga. Acara program baru minta doain biar panjang ya. Ya alhamdulillahnya Ayu beruntung gitu ya masih ada ibu. Jadi ya makanya Ayu kerja ya buat orang tua, buat keluarga. Happy Mother's Day Ibu, selamat Hari Ibu. Yes. Love you. Jadi untuk semua ibu, ya semua wanita yang mungkin sudah menjadi ibu, sudah membesarkan, buat saya ya mereka galak, jangan kalian musuhi. Mereka marah, jangan kalian anggap mereka adalah lawan. Mereka kasih tahu kalian dengan keras, itu bukan tandanya mereka mengajari kalian menjadi orang yang keras. Karena saya yakin yang dilakukan oleh mereka adalah mereka ingin melindungi kalian dengan masa depan yang lebih baik. Dan mereka menjaga kalian dengan penuh cinta, itu tandanya mereka akan membiarkan kalian hidup di lingkungan yang penuh dicintai. Jadi jika masih ada ibunya saat ini, ya ungkapkan hati ini, ungkapkan rasa kalian saat ini juga. Gak perlu malu, gak perlu gengsi, karena ketika udah gak ada, sulit mengungkapkannya ya. Hanya di makam, kita belum tahu beliau dengar atau nggak tahu secara yang kayak gitu. Tapi mumpung masih ada, ya jadi ungkapkan itu. Tapi jika tidak ada ya kita terus doakan mereka sehingga mereka juga bisa tetap tersenyum dan mereka merasa kita tidak pernah melupakan mereka. Iya, dan di saat mereka lagi negor kita, mungkin kita dengernya nggak nyaman. Ya. Tapi sadarilah bahwa itu adalah akan menjadi hal yang paling kalian kangen di saat mereka udah nggak ada. Yes. Oke. Baik. Dan untuk judul hari ini, judulnya adalah Kura-kura dalam perahu. Cakep. Bersepatu di hari Minggu. Cakep. Untuk dirimu yang bersamaku, Cakep. pokoknya I love you selalu. Nah, sekarang ini kita kedatangan komedian bersama anaknya yang ganteng dan mulai jadi idola banyak orang ya. Wow. Kita panggil ini dia Kang Sule dan Rizwan. Tingginya udah kalah Kang Sule, udah kebalap. Iya, kebalap semua. Iya. Pintu aja udah naikin semeter. Oh gara-gara dia tinggi pintu rumah lu Iya. lu bongkar. Awalnya kan rumah saya pintunya segini nih. Oh. Lu masuk begini. Iya. Itu kan filosofi, Den. filosofi Iya. Jadi kita tuh semakin tinggi harus semakin merunduk dan merendah. Gitu. Agak ribet hidup di rumah lo ya. Iya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya apa. Ini dia. Rizwan akui bangga dengan Sule. Dia bisa jadi ayah sekaligus ibu buat kita. Wow. Oh keren bahasa. Kang Sule bisa jadi ayah plus ibu. Bisa ngasih ASI juga dong. Iya. Bisa. Anak-anaknya udah gede-gede. Masa masih pakai asi? Iya, gimana sih ayah kalau di rumah? Kayak gini aja. Kayak gini aja. Dia nggak beda. Nggak beda.
Neng udah makan, Neng? Lemes banget ya. Nah maksudnya Ridwan ini bisa jadi ayah dan ibu tuh gimana? Ya dia kan sendiri. Iya. Terus bisa dia maaf ya. Ayah kan sendiri. Ya udah maksudnya keren aja. Ayah bisa apa sih ya sebutannya? Nggak tahu lu yang ngomong gue. Ya pokoknya bagus lah. Tapi gini, kadang ayah sering nggak mungkin cerita atau nunjukin kesedihannya di depan kamu? Nggak pernah. Jadi Nggak pernah. kalau di depan anaknya maunya ceria terus gitu. Iya masuk kamar baru nangis ya. Enggak, WC. Ayah galak nggak tapi? Kalau ayah pernah marah nggak? Jarang banget. Kecuali kalau misalnya besok sekolah tapi bergadang baru. Ayah marah. Baru marah. Nah Kang Sule kan nih lucu banget nih, komedian. Kalau marahnya pelawak gimana sih? Kan? Enggak marah Karena gimana? orang diketawain ya. Kalau misalkan, ini begadang nih udah malam. Lawak ya. Makanya rugi. Jadi pelawak tuh rugi. Nggak ada harganya. Iya nggak ada harganya sambil main game. Lawak mulu. Itu. Makanya gue nggak bisa marah. Tuh, lihat kan? Tapi emang gitu ya. Lu mau komplain apapun, misalnya lu marah di tempat lain, kalau lu udah basic kayak gitu, orang pasti ketawa aja kayaknya ya. Bener, kan rumah gue deket sekolahan SD kan. Kan kadang-kadang anak sekolah suka lewat depan rumah gue kan. Deni Cagur. Kan gue kan orang tua. Iya, orang tua. Jadi gue kan orang tua ya. Bener. Apa kayak Om Deni memang Deni Cagur. Sama ya. Gue juga kayak gitu, no si Ruben. Apa ya bocah suka pada Iya, tapi begitu ya? kalau kayak gitu gue langsung gini, iya kakak. Tapi Kang, saking dekatnya ada kali. pernah nggak ada rasa capek gitu? Maksudnya semuanya Kang Soleh urusin. Baik tentang rumah, anak, kan setiap anak juga punya ceritanya masing-masing nih. Iya, betul. Jadi Kang Soleh juga pendekatan baik ke Iki, ini semuanya beda-beda kan? Iya, beda-beda. Nah, ada capek nggak? Kalau capek nggak ada, Ben capek mah ya kita jalanin aja kan kita hidup di dunia ya. Maksudnya ya udahlah gitu. Kan udah tugas kita Ya. gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang capek ya berarti kita tidak mensyukuri. Syukuri aja. Karena kebetulan anak-anak gue juga ya pada dewasa lah pemikirannya gitu. Nggak terlalu ngerepotin. Dan di rumah juga kan ada yang ngurusin juga kan. Ada bibinya dia kan, ada pamannya. Ngumpul lah di sana gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah gitu. Oke. Jadi semuanya udah tahu porsinya masing-masing. Iya, kayak hari ini kan Jan bareng sama ayahnya. Nih Perdi sama Teh Putri lagi pensi gitu. Iki lagi pacaran. Iya, Kegiatan. Oh ya, ayo Itu pacaran termasuk kegiatan. Iya. Karena kan tandanya kan waktunya nggak bisa, ya kan? Kegiatan sambil bapaknya pacaran. slow Iya, ya. sambil pacaran. Papa kamu slow ya, orangnya nggak ribet ya. Enggak. Nah, tapi justru Jan ini mulai mengikuti jejak sang ayah menjadi host. Aku punya tayangannya. Tapi katanya awal Jan terpaksa jadi host karena disuruh ayah. Enggak terpaksa. Emang awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau. Awalnya emang nggak mau. Nah, Kang Sule gimana ngeyakininnya? Apanya? Jan biar coba dulu. Waktu itu pernah cerita juga di sini. Jadi Jan, ayah tuh udah umur kepala 4, sebentar lagi kepala 5, kepala 6. Abah aja kepala 6 udah nggak ada. Kita kan nggak tahu kalau Jan masih seperti ini disuapi terus sama ayah nanti gimana. Jan nanti bakal punya anak, cucu dan lain-lain. Jan harus bisa. Nah disitulah dia baru mikir gitu. Oke. Baru mau ya, akhirnya ke-enjoyan ya, keenakan Ya ya baru di situ mau ya. di situ. Baru mau. Nah Jan waktu awal-awal ngerasa gimana Jan? Sulitnya di mananya? Sampai hari sekarang kan udah enak nih Jan bawain acara. Malu. Oh malu. Jan tuh Pemalu tipikal orang dia yang tuh. nggak bisa diliatin banyak orang. Tapi tadi kok bisa enak bisa ngebecandain ayah. Itu proses akhirnya ya? Proses. Diajarin juga sama ayah? Ya ayah juga sering ngasih tahu kayak harus gini gitu. Belajar. Ya. Oke, nah dari semua banyak nih episodenya Jan nih ya, siapa bintang tamu yang paling Jan suka banget? Ayu Ting Ting, makasih ya Jan. Emang ayo emang pernah kayak ini bukan talk show kan susah jadwalnya.
Belum pernah kalau yang ke ininya. Iya, makanya susah ya kan. Belum, Ayu. Aiki kayaknya. Aiki. Yang pas Aiki. Abang, ya, abang. Yang Aiki seru. Kalau bintang tamu cewek siapa yang Jan suka? Apa Jan kan laki suka sama cewek mah wajar. Siapa? Ziva. Ya udah, Ziva. Kak Ziva. Ya udah katanya. Oh ya Ziva. Dia tuh malas mikir orangnya. Kak Ziva. Jadi kalau Njan tuh orangnya Kang Ya. agak beda sama Iki ya. Kalau Iki itu Beda. orangnya gini, kalau Njan tuh nerima gimana ya aja gitu ya. Iya, kalau Njan tuh orangnya polos lah. Jadi asal jeplak ngomongnya gitu. Kalau awal-awal sih Oke, masih gue berarti nih orang umurannya ya. Njan umurnya berapa tahun sayang? 15. 15. Oh, aku lebih tua, aku 18. Oh, baru Iya, iya. Ya. 18 sebelum Masehi kan? Jadi kalau Njan tuh memang orangnya gimana ayah gitu, dia nurut gitu ya. Ya, penurut kalau dia. Kalau kata ayahnya A, dia B. Ya itu berarti jangan nurut dong. Sekarang kita akan coba tantang Njan nih ya. Njan jadi host dan Kang Sule jadi co-host ya. Ini kita semua jadi bintang tamu. Coba ya. Oke. Jan Ya, sebelah situ berarti Njan situ Jan. Njan. Tanya-tanya. Tanya biasa ya. Assalamualaikum Jan. Halo semuanya. Halo. Ya, kita ini tumben banget kedatangan 3 bintang tamu ya. Wah, ini tim bintang-bintang yang luar biasa. Tanya dong. Ini juga saya nanya. Gimana kan tanya? Kalian gimana kabarnya? Baik. Ya, kalian emang kesibukannya apa biasanya keseharian? Iya biasa ya kalau. Aku biasanya kalau lagi libur ngangon kebo. Iya. Saya mah apa aja yang penting halal, yang penting penting nani, nyawang, bantuin ngetik skripsi, Jauh banget sih dari nyawa ke Mbak, metik skripsi. Tanya, apa aja lah. coba tanya. Nah, lempar batu sebenarnya. Kita kan host sama co-host. Kakak Ruben sama Ayu dan Denny. Iya. Sampai kapan sih di Brownies kalian? Oh sampai lewat. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian. Lama. Bagus banget. Pertanyaan tuh begitu, Iya. mendoakan. Jadi kelihatan tegangnya Iya apa sampai tanya kapan Njan? ya? Apa? Apa tanya apa zodiak? Aku suka ditanya zodiak. Zodiak ya. Iya. Zodiak. Kakak Ruben, zodiaknya apa? Aku Leo. Leo. Agustus, 15 Agustus. Tahunnya aku nggak kasih tahu karena. Tahan dia malu tahunnya Jan. Iya. Dia sebelum Masehi. Aku Leo. Kamu apa zodiaknya? Aku Gemini. Ah, ini Oke, pasti Mina. Neptunus ya? Bukan, itu planet, itu planet. Itu Ini kita ngomongin Oh, zodiak. Aquarius, Aku Aquarius. sama Ruben, Agustus juga. Leo. Virgo aku. Virgo Aku sama dia istrinya. terakhirnya. Iya. Terakhirnya 29 ya. 29. Kalau kamu? Aku Taurus. Oh, Taurus. Bener pas banget nih. Tahu-tahu diurus kan? Iya. Makanya. Kasih tepuk tangan untuk Jan. Ya kayak gitulah. Wow. Balik lagi. Ini Jan yang hukerin tuh katanya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies. Obrolan. Coba. Apa ngomong apa sih? Kemana, Jan? Jangan kemana. Ngomong apa? Karena anaknya lebih tinggi, jadi bapaknya sepantaran. Coba. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies. Obrolan manis gitu. Oke, jangan kemana-mana. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ini Bukan Talk Show. Tapi gini, selain mengikuti jejak sang ayah, Njan juga mengikuti jejak Iki loh. Kita lihat ya tayangannya ini dia. Jadi Njan juga mau serius nyanyi. Belum, aku tuh masih malu-malu kalau nyanyi. Nggak Nah, berani. kalau dia orangnya cuek be, apa adanya gitu. Ini dia lagi manggung nih sama Aiki. Terus dia nggak bisa ngomong, udah ya. Terus dia mau turun ke panggung. Gitu. Iya, terus dimarahin sama kakaknya. Itu. Jadi Udah ya, udah ya. Nah, udah ya, udah. Gitu. Terus bapaknya gimana? Bapaknya ketawa aja apa akhirnya ngajarin nggak boleh gitu? Enggak, mantap. Udah gitu aja.
Biar beda. Iya. Biar beda sama yang lain. Iya kan, Jan memang beda ya. Oke, nah katanya banyak banget yang kaget karena suara Enjan gak kalah bagus sama Iki. Kata siapa lo? Oh, kata netizen. Enggak, kadang-kadang suka ada kadang-kadang suka ada take comment. Banyak nih yang netizen nih yang bilang nih katanya suara Enjan gak kalah sama Kaiki. Tahu. Enggak. Nggak tahu. Jadi Jauh pokoknya berapa meter, Jan? Nggak tahu. Emang sama ya? Menurut Enjan gimana? Bagusan suara Enjan apa suara Kaiki? Aiki. Tapi Intan suka nyanyi juga, Jan? Suka, cuman nggak berani ya. Kalau yang kayak depan-depan orang tuh nggak berani banget. Nggak berani. Coba aja, Jan. Coba. Coba di Dia udah dibikinin lagu sama Iki. Bu, lagunya bagus banget. Dia nggak mau, nggak pede. Belum berani katanya gitu. Ntar lah nunggu nanti lah katanya gitu. Ya kalau Enjan nggak nyaman nyanyi depan orang, orangnya suruh di belakang. Jadi Enjan di belakang. Orangnya di sana. Udah dicoba waktu konser mini itu kan. Gua repot sendiri suruh balik-balik. Madap sono dong, anak gua mau nyanyi. Oke, Jan, tapi kan kalau lagu-lagunya Ayah juga kan lebih jenaka ya, lebih seru gitu. Jan pernah nggak pelajarin lagu-lagunya Ayah? Nggak pernah, tapi tahu. Apa aja lagu Ayah? Nggak pernah dia, bilangnya kampungan lagunya gitu. Kayak gitu. Gak level gitu bilangnya. Iya, dia Gak lebih level. Enggak, lu bener nggak sih Kang? Bener gitu? Bener. Dia itu kan udah lama Terus banget apa ya. yang dilakukan sama Kang Sule? Hah? Ketika anaknya ngomong gitu? Oh. Mantap udah. Jadi mantap udah gitu? Mantap, gue mah di rumah biasa dibully sama mereka. Iya. Oh jadi lu malah yang diledekin? Iya, hiburan Udah pasrah mereka, ya? hiburan mereka tuh begitu. Gue lagi minum nih, dan ini Iki, ada dia, terus ada Perdi. Dia rembukan bertiga. Gue nggak tahu daging mentah. Di dalam gelas? Iya, dalam gelas daging mentah. Gue minum kan, udah jahil semua. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau, ini kan sekarang ini nggak banyak orang yang kayak tadi kan, ya kan? Coba nyanyi dikit dong lagunya kalau Aiki kurang dong. nyaman tadi ini aku suruh keluar. Iya. Dikit aja dikit. Makna cinta sama Kang Sule deh, ditemenin. Gue nggak hafal. Dia nggak berdiri di sebelahnya sama Kang Sule. Oh, gue berdiri. Ayo. Oke. Soalnya Jan kalau ini suruh balik sono, sama mukanya bolak-balik soalnya. Mau yang mana? Seperti kisah. Nih. Si Doni ada. Nggak, kamu yang apa yang mana? Kok orang Coba, bikin bolak terserah Jan. Biar disamain sama dianya. Ayo, Ayo, Jan. tuh. Dia mah gitu. Dia kayaknya anak gue deh, Le. Nih, jaketnya Dek Deni. Kalau anak lo kan S. Bukan. Apa? Dek Sule. Dek Sule. Ngaku-ngaku aja lu, Kang. Jan, lagu apa tuh, Jan? Coba, lagu apa? Kang Deni. Apa Langsung lagi? rapnya aja lah. Langsung yang mana? Iya, langsung rapnya aja. Oh, langsung rapnya makna cinta. Cinta. Iya, tahu kan. Makna cinta katanya, Mas. Makna cinta. Rap, langsung rap. Dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Oke, aku ada artikel lagi mau ditanyakan. Silakan duduk. Apa artikelnya? Rizwan bisa beli mobil miliaran rupiah pakai uang sendiri. Sule mengaku bangga. Wow. Berarti udah ada hasilnya, Jan ya? Udah ada. Keren. Alhamdulillah lah bisa. Jadi Jan udah beli mobil sendiri? Alhamdulillah. Oke. Jadi waktu Jan mau beli mobil sendiri, ngasih tahu ayah dulu atau enggak main langsung beli aja? Masih tahu. Ngasih tahu. Itu nabung berapa lama? Nggak tahu. Hah? Nggak dihitung. Nggak harinya. dihitung. Nggak dihitung. Tapi kan duitnya dihitung waktu mau bayar kan? Tukar ayo, mau tukar mobil. Iya, Oh, Mau tuker mobil. Oke. tukar, ada uang. Nah, tapi kalau Jan, kalau ngomongin tentang bilang suara gua. apa kemauan nih, Jan juga termasuk orang yang suka mobil-mobil itu nggak supercar apa? Ya, Sport, ya? Iya, mobil sport gitu. Enggak. Enggak. Kalau gue sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya kira-kiranya banyak. Hei, kenapa? Kira-kiranya sering kalau misalnya pergi-pergi bawa barang banyak, carinya yang
ada space-nya lah buat naruh-naruh barang. Oh. Jadi kalau Enjan tuh kayaknya ya benar kata Kang Sule ya padanya. Iya. Dia nggak pingin menjadi diri orang lain, misalnya tren-trenan mobil-mobil ini. Ya dia beli mobil apapun misalnya yang Innova atau apapun itu intinya ya gue maunya mobil gede Iya. karena buat bawa ini ya gitu. Betul, sesuai kebutuhan kayak motor aja. Udah motor yang murah gitu. Intinya kan yang dia perlu kan orang gue cuman buat begini doang kok gitu kalau Iya. Jan tuh gitu ya. Heeh. Ya kalau Jan suka bawa barang banyak yang cocok truk Jan. Iya. Atau enggak elep lumayan. Elep lumayan. Iya, gede. Paling Kak Iki suka minjem terus ya kan. Buat krunya dia. Ya kan. Nah selain mobil katanya Enjan juga punya Rumah, mau beli rumah. rencana beli rumah sendiri. Amin. Tapi nggak, belum. Belum. Masih nabung lagi ya, karena kan udah kepake buat mobil. Iya. Lagi ngumpulin lagi. Duitnya jangan dihitung dulu ya. Ya bentar lah, Biarin. Kak Sulema duitnya nggak berseri kali. Ini mah Amin. Tapi keren loh Jan di usia sekarang ya. Jan di usia sekarang masih sangat muda. Udah bisa punya tabungan sampai bisa beli keperluan pribadi sendiri itu keren. Ya kalau mau sekolah juga kalau Jan ada buat jajan, udah tenang ada. Udah tenang ada. Setiap hari gitu dia. Sekarang udah gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada, ya aku mau beli motor, ya udah beli aja. Tapi pakai uang ayah, oh ya udah. Tapi sebenarnya kalau aku lihat nih, maksudnya beberapa kali aku dengar Kang Sule lebih tipenya ya apapun yang diomongin anaknya, walaupun ujung-ujungnya pakai duit dia juga, Ya. dia pasti akan jawab iya. 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 Iya, apapun itu ya. Tapi rata-rata anak-anak tuh selama mereka masih bisa menggunakan uang sendiri, mereka jarang minta ya Kang. Ya, sebetulnya Jan juga udah ada rumah, cuman nggak dulu aku kasih tahu. Di sini malah kasih tahu ya. Nah, apa nanti bisa kita potong. Iya dong. Nanti kita bisa edit. Edit ya? Iya, edit. Kan kita ini edit. live Ben. Oh, ini Apa? live. Ini live. Nggak bisa nanti, kan sekarang lagi tren gimmick ya, jadi kita ayo lagi. Cuma nantilah, itu maksudnya kayak Putri juga kan jadi agak sedikit jauh lah gitu. Ya. Jadi mau pengen, ini tinggal berdua kan, Ya. Ferdi sama Jan. Nanti dulu lah, kalau kamu udah punya istri nanti barulah pindah gitu. Karena Kang Sule masih pengen ngumpul ya sama anak-anak ya. Kumpul. Bener. Makanya anak siapa aja di rumah gue kumpulin. Anak siapa aja. Ada si Naya, ada si Arja, si Maam, semua anak orang gue kumpulin. Kang, kebetulan nih Kang, ada 5 orang belum punya rumah, boleh gak? Ini mari guys. Warna barang sama Ayu, ayo nggak apa-apa. Iya. Ini dikasih orek juga jadi seneng ini tenang mah. gitu. Orek sama ceplok telur. Oke, tapi kita mau coba reka adegan ya. Ceritanya ini Kang Sule lagi di teras rumah. Enjan bilang udah beli rumah sendiri dan pamit mau pisah rumah. Datang Denny yang nagih ke Sule karena Enjan kurang bayar rumahnya. Oke. Oke. Ya. Sekarang nih, Iya. Sule pun curhatnya ke ART-nya Ayu. nah. Oh Ayu ART-nya. Aku ART-nya sini, aku yang bawa dulu. Oh iya. Ya nanti Kamera. masukin Jan. Oh, aku nanti. Nanti dikasih tahu sama Pak Ruben. Debt kolektor ya. Kamera roll. Enak banget deh ini molen gepeng. Iya. Ayu, Pak, kopi. Pak, ini kopi. Kamu ini setiap hari kopi hitam terus. Lambung bapak nyampe hitam loh. Ya kan itu bagus Pak buat kesehatan. Beneran ya kopinya? Betul Kang, masa bohong? Enak banget kopinya. Ya iyalah sesuai yang bikin. Iya. Rasanya beda daripada yang lain. Nah, Ada rasa kangen. ya. Tak lama Jan pun datang dan ingin berpamitan ke ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bro? Dari tadi Nah, bilang, biasalah, gua kerja. Hah? Gua kerja biasa. Oh kerja. Lu kerja. Iya, gua kerja. Ya, Ah, alhamdulillah gua sekarang udah ada rumah. alhamdulillah. Bagus lah, harus begitu. Ya. Harus mandiri kan diajarin begitu. Ya. Jadi hidup itu harus kayak rumah. Kita punya pondasi dulu, baru jadi rumah. Pondasinya ada tapi. Ada, cuman masih setengah lah. Ya udah syukur lah. lah masih setengah. Gimana sih? Syukur, nggak apa-apa. Iya, Jan kesini mau izin, Jan mau tinggal di sana. Mau tinggal di mana? Iya, jadi kita pisah rumahnya. Bisa. Jangan Anjan. Kenapa? Ayah di sini tinggal sama Ayu. Kalau nggak ada Anjan, ntar ayah hilap. Kenapa? Si bapak mah saya kan masih SMP
Janganlah. Ayah juga ini udah nggak kuat, terus ayah tuh pengen keluar dari rumah ini. Ya kan Jan kesana juga kerja. Hah? Kan kesana juga kerja. Kerja, boleh lah kalau kayak begitu. Tapi tiap hari harus tengokin ayah ya. Tak lama Denny pun datang Ya udah. sebagai pemilik rumah yang dibeli oleh Jan. Pak, pintunya sebelah sini, Pak. Ada tamu tuh. Apa itu? Ayo, bukain. Bentar dulu. Emang rumah gua toko? Masa rumah gua toko? Orang kaya, banyak pintu, udah Bapak tenang aja. Orang Kan jadi kaya tutup rolling, lagi. dong. Sebentar. Nih kau mananya? Lu tinggal di kue lapis. Banyak banget. Buka pintu aja nggak bisa. Nah, Bapak mau kemana? Nggak ada. Oh, ini. Tamunya di luar. Malah ditutup lagi. Kan anak tamu. Bapak Sule, saya kesini mau nagih uang rumah saya. Nih anaknya Anjan, Rumah apa? dia beli rumah saya baru bayar setengah. Kurang. Setengah lagi belum, berarti Kamu tuh gimana? Katanya udah beli rumah. Ini kurang tahu-taunya. Iya, ya tambahin. Pak Denny, Ya. kurangnya kira-kira berapa? kurangnya setengah harga rumah. Kalau nggak dibayar berarti ntar tinggal dari kamar mandi ke dapur doang. Setengah lagi belum dibayar. Jahat banget. Gimana kalau saya DP dulu? DP pakai ini. masa udah Ya kali aja bisa dia gitu. beli rumah 5 miliar, baru bayar 2,5 miliar. Mahal banget kan 5 miliar. Gede rumahnya. Parah banget. Ya gede harusnya dilihat dulu duitnya ada nggak? Ada. Ayah ada kan? Ada. Ya, Jan baru bisa bayar setengah. Masa 2,5 juta Iya, dibayar ada nggak? pakai pisang? Nah ini spontan kan bikin cerita. Heeh. Kok kayak cerita gua sama Iki ya ini? Kayak cerita gua sama Iki katanya. Iya. Tapi kalau aku tadi ngeliat Enjan ya, di segmen 2 ini, aku Iki sama Enjan, sekarang aku jagoannya Enjan. Anjan. Ya. Enjan itu diam tapi berkarisma. Ya. Benar, Enjan Dia itu diam. nggak pemalu kayaknya, ternyata nggak pemalu. Ya kan Pemalu kalau main. kalau orang belum terbiasa sama lingkungan kan pasti biasa diem dulu. Iya. Iya Di kan? sini aja Jan berarti tiap hari dia terbiasa. Makanya buat Enjan nih sekarang kan Enjan platform udah ada, kesempatan ada. Malu-malu dikit mah dilawan aja Enjan. Karena kan ke sono jalannya akan bagus buat Enjan deh. Bener. Iya nggak Kang Sule? Ada bakatnya. Ngapa berdiri berdiri? Bapak? Ngapain berdiri lu? Ini aku bintang tamu. Denny, Ya. gue boleh minta tolong nggak? Boleh? Tolong dong ganti celana, pahanya tutupin dikit ya. Gue kesini terus. Nggak apa-apa orang dalamnya juga pakai stocking. Sekarang ini kita kedatangan ya ibu Tahu ada dan anak perawan anak pakai celana yang bolong. kompak banget. Kita panggil langsung dia Kartika Putri dan Kalisa. Salim dong, salim. Salim. Tos. Yeay. Lagi salim lagi. Wah, tepuk tangan. Udah salim. Tuh, tos. Tos. Salim. Yeay. Salim dong. Yeah, oh dia tahu. Kalisa. Iya. Nggak, kita kayak gini kayak keluarga bahagia ya. Amin. Laki kita melotot di situ. Nah, saking cintanya Kalisa pernah ngamuk ke Kartika Putri. Kayak apa sih? Coba kita lihat tayangannya ya ini. Tawa. Dia tawa. Lucu banget nih anak. Kenapa sih Kalisa ngambek ke apa ibu ya? Iya. Kenapa sih ngambek ke ibu? Karena ibu kalau pergi pakai baju seksi nggak pakai kerudung. Jadi itu waktu itu video itu. Gimana ceritanya? Iseng, aku lagi sama baby. Terus ibu mau pergi
nggak mungkin, ibu kan nggak pakai jilbab. Terus nggak tahu kenapa aku main handphone. Ibu juga dulu pergi nggak pakai jilbab, terus aku tunjukin Oh, foto gitu. dulu. Iya foto dulu, dia shock ngeliat emaknya kayak Tarzan. Jadi dia teriak-teriak gitu. Oke, terus akhirnya Kalisanya ngambek. Waktu ngomong sama ibu gimana? Gak boleh gitu. Iya. Gimana ngomongnya? Gimana coba? Marah. Marah-marah. Marahnya Gimana coba gimana marahnya? marahnya? Mau ngeliat? Ibu, Terus ibu kan nggak boleh kayak gitu. harus pakai apa? Harus pakai kerudung, perginya jangan pakai baju seksi terus. Oh gitu. Kalau emang kalau pakai baju seksi kenapa sih? Karena ibu kelihatan auratnya. Oh, emang kalau kelihatan auratnya kenapa sih? Malu dosa, Allah malah. Bagus ya didikan bapaknya ya. Kalau mana dia capek-capek ibunya. Jadi kan bapak. Kadang-kadang maksudnya suka bener ya. Iya. Apa namanya? Nggak tahu Tolong ya. dong foto-foto gue yang zaman dulu di Salah dong. Salah. Gua masih ada, Ben. Masih ada kan? Iya masih ada. Yang gini Dia masih pakai ada. tank top. Tapi nanti aku mau main ke rumah Kak Uben ah. Iya ya. Terus tunjukin foto Kak Uben sama Asik. anak-anak. Kok asik? Perlahan mereka harus tahu. Nah, menurut Kalisa, ibu kalau di rumah gimana sih? Galak enggak? Enggak. Enggak, baik. Baik. Tapi kalau ibu pernah marah nggak sama Kalisa? Enggak. Ibu kalau marah misalnya kalau Kalisa ngapain kalau ibu marah? Yang Takut bikin deh, ibu takut marah. dia jawab. Biasanya ibu marahnya cuma ke Aba gitu. Agak-agak takut keceplosan. Kalau Kalisa nggak mau mandi, kalau Kalisa nggak mau mandi, ibu marah nggak? Enggak. Enggak. Kalisa, adek mana? Di mana? Babynya di mana? Cariin dong tante. Yuk cariin dong tante. Ya Allah, di anak. Itu lagu dia, siapa? Jadi satu-satunya lagu waktu dia masih kecil yang dia bisa itu diam-diam sama orang rumah tuh adalah lagunya Ayu gitu. Tapi kalau ada Aba dia nggak berani. Tapi kalau nggak ada Aba dia nyanyi. Biasanya tak pakai minyak wangi gitu kan? Iya. Gimana nyanyi coba? Coba. Biasanya tak pakai minyak wangi gitu kan. Lagunya Kayu ya. Kalau ada Aba lagunya gimana? Alif bata Kalau ada abahnya begitu lagunya. sin sin shot. Data jaan dan fakam. Kafa mim nun waw halam alif hamzaya. Kalau ada Aba lagunya orang kaya gimana? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Terus abahnya pamit, Terus udah abahnya keluar. pamit pergi. Kemana? Bukan yang gomo-gomo. Nah, terus kalau Kalau nggak ada Aba gimana? kalau nggak ada Abah Kalau gimana? nggak ada abah gimana? Abah pergi gimana? Kangenan tadi banding saing masih kalah. Koya orang mampu, bangsa kuat ku mencintaimu. Aku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Khadijah. Adenya, Odija. Oh, Jarang hanya anak ada kecil Odija. bisa nyanyiin lagu Ebit ya. Itu beda. Beda lagu. Bukan ya. Bukan. Nah, ini kita punya tayangan di mana Kalisa nyanyi nih. Coba kita lihat tayangannya ini. Asli, kalau aku lihat Kalisa itu aku kecil gitu juga sama. Enggak dong. Anak. Oh, kirain Anak. Bang. Dengerin dulu kenapa sih? Anak. Ini mumpung Masa ketemu lagi?
Kita ketemu lagi. Sama om siapa? Ketemu lagi. Oh, Kan emang emaknya juga daerahnya seni ya. Jadi ada kayak gini, mumpung nggak ada abah kita nyanyi yuk. Yuk. Abang nggak ada. Abang nggak ada. Tuh, abang kamar mandi. Nggak ada. Yuk kita nyanyi. Yuk kita nyanyi. Yuk. Ya! Abah! Bentar, Mbak ya. Ya udah, gimana Abahnya dong pergi. nih? Kita, Abangnya pergi. Abang udah pergi. Ayo, Ya, abangnya pergi. Nyanyi. Abangnya pergi. Abang pergi. Yuk. Kan sama tante aja lagunya. Nyanyi Rolling Stone, yuk. Lagunya panjang banget. Mic-nya. Ayo. Lagu Ayu, lagu Ayu. Lagunya Tante Ayu yang mana? Nih. Yang mau kemana-kemana apa minyak wangi? Mau pakai yang itu nggak? Mau pakai yang ini. Beliin. Saya beliin lah karpet. Dia tahu dia. Oh, ayo. Tante Ayu Ayo, nyanyi, sini, Tante Ayu. sayang. Kesana Sini, kemari. nak. Yuk, 1, 2, 3. Lagu apa? Kesana kemari membawa alamat Bukan dirinya saya. Bentar. Backing vokal sini dong. Sini. Backing vokalnya penyanyi asli. Sama ini aja, sama Sini, sayang, sini. Ojo dibanding ke. Nah, Ini pakai backing vokal, backing soda, Bangkawine tadi banding-bandingke Saing-saingke Yo masih kalah Tak oleh-olehku Orang mampu Bangsa kuatku Mencintai asik sikat awak. Karena sekarang ini adalah spesial Hari Ibu, kita akan bermain game yang dipandu oleh aku dan juga Kartika Putri. Silakan para bapak-bapak, Aruben, Kang Denny, Kang Sule, dan juga Ridwan harus menebak gambar yang biasa dipakai sama ibu-ibu. Iya, jadi jangan ngerasa ibu itu tapi nggak aci. Kenapa nggak Ci? Soalnya kalau yang 3 mah pasti susah. Dia mah udah akrab banget sama barang ibu-ibu. Ayo nggak tahu. Waktu baru-baru nikah, Kak Ruben baru-baru nikah tuh. Malah Sarweni nanya, ini namanya apa? Ruben yang ngasih tahu. Orang dia kamu yang benerin. Hei Bud, selalu tahu ya? Iya. Betul. Coba, siapa yang tahu ini fungsinya apa? Apa namanya dan kegunaannya apa? Ya, angkat tangan. Oke, angkat tangan. Pisau keju. Tahan dulu, angkat tangan dong. Angkat tangan dulu. Mohon maaf, Bapak kalau nggak bisa Bapak angkat kaki deh Pak. Sebentar, Bapak jadi omelin. Tar dulu, angkat tangan dong. Yang buat buah ya, yang buat buah. Salah. Kepiting. Salah. Keju mah. Keju. Ah? Buat keju. Buat keju salah. Buat mentok ada bolongan buat keju. Apaan sih? Bentar dulu. Oh, Bentar. Ini bawang. Bawang yang dihalusin. Bener nggak? Ini mah alat zaman sekarang. Alat zaman sekarang. Dulu mah begini. Ayo next, apa ini? Ini tahu nih pasti. Buat ngangetin makanan. Apa namanya? Air fryer apa? Tuh. Nah, dia Air lagi yang fryer benar. iya. Air fryer apa? Air fryer kan? Air fryer. Ya, dia lagi yang menang. Air fryer. Oke, next. Oh, lu tahu semua sih, Kan udah dibilangin dia mah udah biasa di dapur. Resan jeruk. Salah. Kalau jeruk kayak gitu dong. masa biji-bijinya masuk Kang? Oh, bukan. Ini buat meres orang. Beda. Beda itu saya. Buat mainan anak. orang. Dikasih bola terus ditiup. Enggak ada dong. Beda Mencet dong. telur. Yang gini. Telur. Benar. Yes. Oh, buat bisain kuning telur lagi. Itu enaknya wajah. Lagi kreatifnya nggak sopan. Kalau Kang Sule
Iya. Tuh. Masih digitu. Ini buat garuk punggung, garuk punggung. Berdarah dong. Berdarah dong. Buat nyolok mata. Salah. Tebak. Apa Buat namanya? Ya buat kayak labu, wortel, apa, sisir. Salah. Apa itu? Nggak tahu. Ayu tahu nggak itu buat apaan? Itu. Syuting melulu nggak di dapur. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Coba tanya. Lu apa lu tahu kamu? Muka-muka jarang masuk dapur lu. Ini mah jarang ada yang pakai, ini mah buat sirip ikan, sisik ikan. Tapi ini mah, nggak semua orang make tahu. Jadi sekarang Itu semua pakainya pisau, paham Iya. Sebentar. sabar ibu, sabar ibu. Gak semua orang make, tapi kenapa lu tahu? Lu lihat rumah gua tuh bisa bertumpuk-tumpuk kontainer, bukan mainan anak doang. Semua alatnya Sarwenda sampai segini nih. Jadi makanya gitu. Iya, semua alat Sarwenda tapi tetap dia yang make. Betul. Kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang saat ini tetap di Brownies obrolan. Nah, banyak banget yang request Kalisa nyanyi. Kita nyanyi lagi yuk, tapi lagu Bintang Kecil yuk. Bisa nggak? Coba. Bisa. Yang kencang. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku. Bagus. Jauh tinggi. Ke tempat kau berada. Terima kasih buat semuanya ya. Kita sambil nyanyi lagi yuk.